Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak dan Ibu Jamtizen di seluruh Indonesia. Selamat datang di Grand Launching ILS, Employee Learning Services, dan juga webinar untuk siang hari ini dengan tema The Power of Knowledge, Accelerating Growth with Continuous Learning and Collaboration. Pada hari ini, hari Kamis 15 Juni 2023, diselenggarakan oleh PT Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrindo. Tentunya menjadi satu hal yang spesial pada siang hari ini. Dan tentunya untuk Bapak dan Ibu yang sudah bergabung, kami ucapkan selamat datang melalui aplikasi Zoom untuk pembelajaran kita di siang hari ini. Saya izin menyapa terlebih dahulu untuk direksi dari PT Jamkrindo, yang kami hormati Direktur Kelembagaan dan Layanan, Bapak Abdul Bari. Selanjutnya Kepala Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia, Ibu Siti Maisaroh. Dan juga dua narasumber yang akan berbagi dengan kita semua, yakni Chief of Corporate Learning and Managing Director PT Wahana Tata Wira Kelola, yakni Ibu Ana Maria Master Engineering PhD. Selanjutnya narasumber yang kedua, yakni dari Corporate Telkom University, yakni Bapak Bambang Budiono. Nanti akan ada sesi Q&A juga untuk tanya jawab dengan kita semua. Jadi pastikan Anda bisa mengikuti dengan baik ya. Baik. Hadirin yang kami hormati, di siang hari ini tentunya sistem aplikasi yang terintegrasi secara internal atau ILS, Employee Learning Services ini, dengan tujuan lebih memudahkan proses operasional manajemen pelatihan, efektivitas pelaksanaan dan juga administrasi pelatihan, serta meningkatkan budaya learning and responsive. ILS ini juga digunakan sebagai media pengembangan dan pembelajaran PT Jamkrindo, yang merupakan mengganti dari sistem yang sebelumnya. Ada pelatihan, online course, video, kompetisi, forum, blog, dan juga digital library yang nanti kita akan eksplor lebih dalam. Baik, mengawali acara kita di siang hari ini, tentunya kita akan menyimak sambutan sekaligus pengesahan dari aplikasi ILS atau Employee Learning Services yang akan disampaikan oleh Direktur Kelembagaan dan Layanan, Bapak Abdul Bari. Kepadanya kami silakan. Kepada yang terhormat PLT Direktur Utama PT Jamkrindo, Bapak Ahmad Ivan Suparno, yang belum hadir secara online. Selamat siang Pak Ivan. Narsum kita hari ini ada dua orang, Ibu Ana Maria, Chief of Corporate Learning dan Managing Director PT Wahana Tata Wira Kelola, dan Pak Bambang, beliau expertise dari Telkom Learning. Bapak Ibu Kepala Divisi yang hadir pada siang hari ini, tentu Bapak Pinwil seluruh wilayah PT Jamkrindo, pemimpin KCK Jakarta, dan Bapak Ibu Pinca seluruh Jamkrindo, serta seluruh karyawati PT Jamkrindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenannya kita dapat bertemu pada hari ini, yakni dalam kegiatan Grand Launching Employee Learning Service. Pertama-tama, marilah kita apresiasi atas realisasi sebuah program pengembangan dan pembelajaran karyawan melalui aplikasi Learning Management System, yaitu ILS atau Employee Learning Service, yang selaras dan fokus dengan strategi perusahaan di tahun 2023, yakni Return, Growth, and Profitability. Seperti kita ketahui, tujuan utama dari aplikasi ILS ini adalah untuk mempermudah akses karyawan kita dalam mendapatkan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan mereka dan kebutuhan kita saat ini. Kami menyadari pentingnya mendapatkan pelatihan ini sebagai pembelajaran yang berkelanjutan dan pengembangan diri dalam menghadapi tantangan yang terus berubah di dunia bisnis yang sangat kompetitif ini. Berbicara mengenai fitur utama ILS ini sangatlah menarik. Nanti setiap karyawan akan memiliki akses ke berbagai pelatihan, kursus online, video, kompetisi, forum, blog, termasuk juga digital library. Ini tentu memberikan fleksibilitas dan kenyamanan bagi setiap karyawan
untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dan minat. Tentunya sikap setiap aktivitas ini dapat diakses di aplikasi ILS, dapat membantu meningkatkan kompetensi kita, skill kita, teknis maupun secara profesional karyawan, dan tentu membantu memfasilitasi kolaborasi dalam berbagai pengetahuan ataupun knowledge. Hari ini akan ada pemutaran video pengenalan aplikasi ILS yang telah disiapkan oleh Divisi MSDM dan dilanjutkan dengan webinar yang sangat menarik tentang The Power of Knowledge dengan subtema Accelerating Growth with Continuous Learning and Collaboration. Saya berharap kegiatan ini tentunya akan memberikan wawasan yang berharga tentang pentingnya pembelajaran berkelanjutan dan kolaborasi dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Saya harap partisipasi yang aktif untuk mengakses nanti ILS dan benar-benar memanfaatkan berbagai program pembelajaran yang telah disediakan. Manfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan diri dan mencapai potensi secara maksimal. Jadilah aktif, proaktif dalam berdiskusi, bertanya, dan berbagi pengetahuan baik dalam kegiatan hari ini maupun seterusnya. Bersama-sama kita akan menciptakan budaya pembelajaran yang dinamis dan responsif di PT Jamkrindo. Tentu saya mewakili direksi, terima kasih kepada tim ya yang telah bekerja keras dalam pengembangan ILS ini juga. Ini sebuah impian karena memang masuk di dalam RJPP kita, masuk di dalam RKP kita selaras dengan aspirasi dari pemegang saham bagaimana ini pemanfaatan digitalisasi. Juga terima kasih kepada setiap karyawan yang nanti telah memberikan dukungan penuh dalam mewujudkan aplikasi ILS ini. Tentu dengan ini saya selaku Direktur PT Jamkrindo 15 Juni 2023 secara resmi mengesahkan aplikasi Employee Learning Service atau ILS sebagai sistem aplikasi pengembangan dan pembelajaran karyawan di PT Jamkrindo. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, selamat mengikuti kegiatan Grand Launching Employee Learning Service dan webinar tentang The Power of Knowledge dengan subtema Accelerating Growth with Continuous Learning and Collaboration. Mari kita bersama-sama menjadikan ILS sebagai alat yang bermanfaat dalam pengembangan diri kita dan untuk pertumbuhan perusahaan kita yang kita cintai. Semoga aplikasi ILS ini dapat membawa perubahan positif bagi setiap karyawan kita dan menjadikan tonggak penting dalam perjalanan perusahaan kita menuju masa depan yang sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti webinar yang happy ini. Tenang, nyaman, dan terus berkontribusi untuk Jamkrindo. Ya, Jamtizen di seluruh Indonesia, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Direktur Kelembagaan dan Layanan Bapak Abdul Bari yang tadi sudah meluncing dari aplikasi ILS atau Employee Learning Services yang tentunya bisa menjadi satu hal yang positif untuk seluruh Jamtizen di Indonesia. Dan tentunya supaya kita lebih memahami lebih dalam, mari kita saksikan untuk video dari introduction ILS atau Employee Learning Services. Selamat menyaksikan. Sebelum kita memulai briefing pagi ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada Jasmine atas promosinya sebagai manajer bisnis. Selamat ya Jasmine, semoga sukses di posisi baru dan amanah menjalankan tugas. Terima kasih Bu. Wah, Jasmine udah promosi jabatan. Apa ya rahasianya biar bisa berkembang seperti dia? Hai Jasmine. Hai Juna. Kamu lagi nonton apa tuh? Oh ini, aku lagi nyimak video course ILS Jamkrindo. Kamu udah pakai belum? Coba lihat.
Aplikasi ILS Jamkrindo hadir sebagai wadah untuk membantu proses pembelajaran dan pengembangan seluruh karyawan PT Jamkrindo yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Kini, karyawan tak perlu repot mengurus administrasi untuk mengikuti pelatihan. Karena ILS Jamkrindo memfasilitasi pendaftaran self-development program yang dapat membantu pengembangan karyawan sesuai kebutuhan unit kerja. ILS Jamkrindo juga turut menghadirkan fitur-fitur pembelajaran yang dapat diakses secara inklusif oleh seluruh karyawan. Seperti fitur online courses yang dapat membantu karyawan meningkatkan skill mereka melalui beragam materi pembelajaran yang bersertifikat. Fitur self-learning berupa video courses dan digital library yang dapat dimanfaatkan sebagai educational sources, sehingga karyawan bisa menemukan sumber pembelajaran yang sesuai dengan target dan kebutuhan belajarnya masing-masing. Fitur forum dan blog yang mempertemukan karyawan untuk saling berdiskusi, bertukar informasi, dan berbagi ilmu yang telah dipelajari. Tidak lupa juga, ILS Jamkrindo menghadirkan fitur kompetisi sebagai ruang untuk menguji kompetensi dan menyalurkan kreativitas seluruh karyawan. Bersama ILS Jamkrindo, karyawan dapat mengembangkan potensi terbaik dalam diri mereka. Mencetak karyawan yang kompeten, aktif, responsif, dan inovatif. Meningkatkan fleksibilitas, kreativitas, serta kemampuan pemecahan masalah dalam kerja kolektif. Sehingga menjadi yang terbaik bersama-sama. Selamat kepada Juna atas promosinya untuk posisi baru. Selamat. Mari belajar bersama ILS Jamkrindo. Yes, temukan potensi terbaik Anda melalui program dari aplikasi ILS, tentunya akan meningkatkan skill dan juga improvement Anda sebagai Jamtizen yang tentunya memiliki potensi dan juga skill yang tentunya kompeten ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan menyaksikan untuk webinar The Power of Knowledge, Accelerating Growth with Continuous Learning and Collaboration. Dan nanti juga Anda, Jamtizen di seluruh Indonesia, boleh bertanya secara langsung ataupun melalui kolom komentar kepada dua narasumber yang akan berbagi dengan kita semua, dan Anda berkesempatan untuk mendapatkan hadiah buku dengan tema buku tentang self-development and leadership untuk Anda yang beruntung, dan nanti di akhir acara juga kami akan berikan hadiah e-money melalui kuisis yang sudah kami siapkan. Baik, saya akan undang untuk narasumber kita yang pertama, yakni beliau adalah seorang Chief of Corporate Learning and Managing Director PT Wahana Tatar Wira Kelola. Beliau adalah Ibu Ana Maria, Master of Engineering, PSD. Selamat siang, Ibu Ana. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya siang hari ini, Ibu Ana? Baik, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Baik, untuk Jamtizen dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, kita akan menyimak pemaparan dari Ibu Ana Maria. Kepada beliau, kami silakan. Izin saya langsung sharing terkait dengan the power of knowledge, accelerating growth with continuous learning and collaboration. Nah ini nih Pak Jailani, nah ini saya senang interaktif nih teman-teman. Ke Bu Luh Gede ya dari Bu Luh Gede, boleh Bu supaya ada keterwakilan. Menurut Ibu nih, kalau mendengar istilah knowledge ya, yang terbetik di pikiran. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya knowledge itu adalah sebuah pengetahuan yang harus kita pelajari, kita cari, dan kita terapkan dalam kehidupan kita, baik di dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk proses belajar ini kita menurut saya sih seumur hidup ya Bu ya, sampai detik saat ini pun juga saya belajar ini lewat sharing kali ini juga menurut saya belajar juga sih Bu. Itu aja. Oke, makasih Bu Luh Gede, luar biasa ya. Jadi belajar jadi kalau tadi ya knowledge itu adalah bahwa kita harus terus menerus belajar karena apa ya, setiap hari selalu ada hal-hal baru yang muncul, setiap hari selalu ada ilmu-ilmu baru. Kalau kita nggak ikutin, nah itu bisa apa ya, kita akan ketinggalan gitu ya. Terima kasih Bu Luh tadi udah menyampaikan hal ini ya.
Oke, nah sekarang masuk ya teman-teman ya, masuk kepada the power of knowledge gitu ya. Nah, power of knowledge ini kalau tadi kita lihat bahwa knowledge itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, knowledge itu adalah sesuatu yang harus kita cari sehingga dia menjadi sesuatu yang powerful gitu ya. Jadi kalau kita quote di sini, knowledge adalah kunci menuju kesuksesan kita, di mana kita bisa mendapatkan respect karena kita dianggap dianggap berknowledge, kita dianggap memiliki pengetahuan sehingga kita bisa memposisikan diri melalui knowledge tersebut. Dan satu hal ya Bapak Ibu semuanya, mungkin yang kita lihat kembali adalah bahwa kalau uang mungkin bisa dicuri ya Pak Rahmat Nugraha ya, tapi kalau knowledge yang ada di otak kita itu nggak bisa dicuri orang gitu ya, karena itu melekat ke kita. Knowledge itu sesuatu yang nggak bisa dicuri gitu ya, yang melekat ke kita gitu. Gimana nih menurut teman-teman? Izin Bu, kalau saya setuju untuk yang itu bisa mengembangkan kita untuk bisa lebih bisa lebih berkembang lagi, lebih bisa mencapai kesuksesan lebih tinggi lagi. Hanya saja kalau misal tidak bisa dicuri, saya sedikit agak tidak setuju. Karena saya suka mencuri knowledge. Saya suka mencuri knowledge teman saya ataupun atasan saya untuk bisa menjadi knowledge saya sendiri gitu istilahnya ya. Oke. Meskipun kita tidak akan berkurang gitu istilahnya. Cuma kita kan perlu untuk men-sharing dengan cara-cara tertentu gitu ya. Seperti itu sih Bu. Baik, menarik ya. Jadi artinya apa? Kalau kita punyanya knowledge-nya tidak berkembang, begitu kita dicuri ilmunya ya kita habis gitu ya. Nah oleh karena itu makanya tadi yang saya sampaikan bahwa knowledge itu adalah treasure yang kalau dicuri kita masih punya gitu ya. Tapi itu harus tetap kita kembangkan terus. Setuju banget Mas Bani ya. Jadi bahwa kalau kita istilahnya kalau kita tidak berkembang lagi atau kita stop belajar ya ilmu kita cuma itu-itu saja. Begitu dicuri orang kita hilang gitu. Tapi kalau Mas Berni misalnya melihat wah ini punya saya tahu tentang ChatGPT, menarik nih. Nah, saya punya knowledge, saya kemudian diundang sana-sini untuk sharing, kemudian saya, istilahnya saya terus belajar, maka kalaupun orang mau quote yang saya bagikan, nah itu nggak apa-apa gitu, karena pengetahuan saya akan terus bertambah. Thank you, Mas Benny. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, knowledge adalah fondasi untuk kesuksesan pada era yang sangat pesat di mana perubahan, kompleksitas, dan perlunya kolaborasi gitu ya. Dan knowledge ini bisa menjadi kekuatan individu, organisasi untuk membuat keputusan, memaknai perubahan, dan menjadi yang terdepan. Nah ini Bapak Ibu semuanya, bahwa di era knowledge driven economy ini kemampuan untuk kita belajar, kita unlearn. Nah ini kata-kata yang menarik ya teman-teman. Ini tiga hal yang satu dengan yang lain saling berkaitan. Learn, unlearn, dan relearn. Jadi kalau learn itu berarti kita belajar hal-hal yang baru. Kalau unlearn berarti kita melepaskan apa yang sudah tidak relevan dengan kita. Kemudian kita belajar sesuatu yang baru. Nah ada orang yang tidak bisa melakukan unlearn. Pokoknya saya sudah punya knowledge ini, menurut saya itu adalah yang terbaik, terus saya tidak berkembang gitu. Nah itu yang konsep bahwa dia tidak unlearn gitu ya. Nah ini yang kita harapkan teman-teman di Jam Krindo ini menjadi manusia pembelajar yang mau learn, unlearn, dan relearn. Oke, nah ini menarik ya Bapak Ibu, saya quote dari World Economic Forum report tahun 2023. Dikatakan di sini bahwa menurut survei mereka 50% dari employee atau pegawai itu perlu reskilling dari sekarang sampai dengan 2025. Artinya kalau kita punya pegawai 1.000 orang maka minimal 50 persennya itu adalah harus di reskilling. Kenapa? Karena ada adaptasi dari teknologi, ada perubahan dari knowledge dan seterusnya. Nah, di mana critical thinking dan problem solving ini adalah skill yang dipercaya akan menjadi hal-hal yang sangat penting gitu ya, karena ini yang kita nanti mungkin bisa mengalahkan AI di critical thinking dan problem solving gitu. Oke, nah kemudian hal-hal yang perlu kita ketahui atau yang skill yang harus melekat ke kita adalah
active learning. Artinya kalau kita nggak belajar ya kita akan hilang ya resilience terus menerus untuk gigih untuk belajar dan stress tolerant dan flexibility. Nah, ini menarik bahwa dikatakan oleh si Economic Forum bahwa 40% pegawai itu perlu reskilling dalam 6 bulan ke depan. Kenapa? Karena perubahannya luar biasa. Tadi pertanyaan saya yang pertama tadi ya adalah kapan sih teman-teman belajar? Tadi Mbak Lu mengatakan dia setiap hari saya juga belajar baik formal maupun informal. Oleh karena itu makanya teman-teman kita perlu apresiasi ya dari Jamkrindo Academy sudah membuat ELS ini sehingga teman-teman bisa belajar kapan saja di mana saja. Nah, jadi ini nih Bapak Ibu semuanya, ada 10 top skill ya yang harusnya dimiliki oleh kita di era perubahan ini. Pertama adalah analytical thinking dan innovation. Makanya big data analytic itu menjadi sangat populer. Nah, ini juga nih, ini menjadi sebuah keahlian kita, skillnya kita, active learning dan learning strategy. Artinya learning itu kita tidak hanya bisa berharap diundang untuk pelatihan, tetapi kita harus aktif dalam belajar. Dan learning strategi, bahwa learning itu bisa di mana saja, kapan saja, dan melalui media apa saja. Keahlian yang lain adalah complex problem solving. Nah, ini yang mungkin nggak bisa dilakukan oleh AI. Sekarang yang lagi populer, ChatGPT. Dia bisa menjawab apapun yang kita tanyakan. Tapi kalau complex problem solving itu biasanya hanya manusia yang bisa melakukan itu. Critical thinking dan analisis, creativity, originality, dan initiative. Nah, ini juga yang nantinya ini yang bisa mengalahkan AI adalah hal-hal yang skill yang sekarang lagi sangat dibutuhkan ya. Leadership, social influence, penggunaan teknologi, monitoring dan control, teknologi desain dan programming. Nah, ini juga menarik. Resilience, stress tolerant, dan flexibility. Reasoning, problem solving, dan ideation. Nah, ini menurut top World Economic Forum ini adalah top 10 skill yang diperlukan di tahun 2025 ini. Nah, ini job-job baru yang nanti akan tercipta, bisa jadi Jamkrindo juga sebentar lagi membutuhkan orang yang ahli di bidang AI dan machine learning. Ada yang ahli karena banyaknya perubahan, sustainability specialist, business intelligence analyst. Nah, ini jabatan-jabatan yang menurut World Economic Forum ke depannya akan sangat dibutuhkan. Sedangkan jabatan yang akan pelan namun pasti akan hilang adalah data clerk, administratif. Nah, ini juga ini accounting, bookkeeping. Kalau menggunakan cara-cara lama ini juga akan jabatan tersebut bisa hilang karena bisa digantikan oleh mesin gitu ya. Nah, ini teman-teman saya memaparkan ini bukan untuk menakut-nakutin teman-teman, tapi bahwa dunia berubah dan yang job-job yang dulu sangat populer, job-job yang mungkin dulu misalnya bank teller ya. Nah, ini suatu saat itu bisa digantikan oleh mesin atau robot gitu, Bapak Ibu semuanya. Oke, saya satu video yang saya mau putar, mungkin boleh kita lihat sama-sama ya, Bapak Ibu semuanya. Kita lihat sama-sama ya, Bapak Ibu. No. It's just construction. That's all. No. I'm not driving. Are you okay? Yeah, you? I'm good. Oh, no, not you. Listen, I'm going to have to call my agent. I'm going to get right back to you. Mr. Burton, this is Insure Corp. We've received sensor data that indicates you were in an accident. Are you injured in any way? I'm not injured, no. Is anyone else injured? I don't believe so. Okay, where's my agent's number? We have pinpointed your location, and we are showing your car is not drivable. So we are dispatching an Uber car to take you to your destination. That would be great. I'm pressing 1. English. E-N-G-L-I... English. May we give your coordinates to our appraiser drone to perform the appraisal? Absolutely. We have received the photos, assessed the damage, authorized the repair, selected a qualified repair facility, and have dispatched a tow truck to take your vehicle to that facility. Perfect. Yes, hi, this is... Yes, I'll hold. We have looked up the other vehicle's insurance, transmitted the appropriate data to create the claim, and filed the California SR1 accident report. Can you confirm the information is correct on your phone, then hit the accept button? I'll check it right now.
Okay, all done. Thank you. Your Uber car is arriving now. I see it coming. Accident, not payment. Accident. Your tow truck should be there now. Don't forget to leave your keys in the vehicle. Thank you for using InsureCorp, powered by Pivotal Labs. Oke, tadi teman-teman lihat video tadi ya, ada dua perusahaan insurance, yang satunya menggunakan teknologi. Jadi pada saat kecelakaan dia sudah bisa mengirimkan drone untuk dia udah bisa mendetek kecelakaan, kemudian mengirimkan drone untuk lihat kecelakaannya di mana, kemudian dia mau klaim juga secara cepat, terus nanti setelah itu ada truk untuk ngangkut mobil tadi ke tempat servis, kemudian dia juga udah dipesanin Uber gitu ya. Sementara kalau teman-teman lihat tadi, yang satunya lagi nelpon-nelpon nggak jelas-jelas gitu. Nah, pertanyaannya adalah organisasi kita Jamkrindo itu sudah masuk ke fase yang mana? Apakah kita siap dengan perubahan-perubahan tersebut? Dan tentunya yang bisa melakukan perubahan maupun itu adalah orang-orang yang ada di dalam organisasi kita. Nah, oleh karena itu saya akan ngundang Pak Bambang, ini introduction yang dari saya, Pak Bambang, untuk menyampaikan gimana sih supaya orang-orang di organisasi ini, organisasi kita itu terus belajar dengan melalui continuous learning dan collaboration. Baik, dengan itu saya akan undang Pak Bambang untuk bisa memaparkan paparannya. Silakan Pak Bambang. Terima kasih Bu Ana. Selamat siang semuanya, Bapak dan Ibu. Sebetulnya tadi itu yang dijelaskan Bu Ana sudah cukup lengkap, gitu ya Bu Ana ya. Saya nambahin aja. Saya nambahin aja. Jadi sesuai dengan yang disampaikan Bu Ana tadi, hari ini bincang-bincang kita adalah tentang the power of knowledge, gitu ya Bu Ana ya. Accelerating growth with continuous learning and collaboration. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Ana seperti apa hari ini, tapi saya ingin sedikit refresh, Bu Ana izin, sebelum kita masuk ke pokok materi, mungkin di antara Bapak dan Ibu sudah pernah membaca atau melihat presentasi ini, bahwa saat ini kita masuk ke revolusi industri 4.0, bahkan beberapa mengatakan bahwa kita masuk ke society 5.0. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Ana bahwa banyak bidang pekerjaan yang harus hilang ketika masuk revolusi industri 4.0 yang nanti ke society 5.0. Di datanya World Economic Forum, data lama ini, 45% pekerjaan akan hilang. Anehnya 65% pekerjaan yang akan datang saat ini kita juga belum tahu. Ini yang merepotkan ya, merepotkan kami. Kebetulan saya dan Bu Ana itu adalah praktisi di learning organization gitu ya, Bu Ana ya, terutama di Korpo ya. Revolusi Industri 4.0 ini oleh BCG, Boston Consulting Group, dikatakan bahwa the rise of new digital industrial technology yang kita kenal sebagai 4.0 adalah transformasi that make it possible to gather and analyze data across machine, enabling faster, more flexible, and more efficient process to produce quality good at reduced cost. Contohnya di videonya Bu Ana yang tadi itu, kita melihat seperti apa saat ini perusahaan-perusahaan modern itu menghandle kliennya. Saya pikir mungkin Jamkrindo juga akan menuju ke sana gitu ya. Foundernya World Economic mengatakan bahwa one of the feature of fourth industrial revolution, it does not change what we are doing, but it changes us. Ya, kita mulai dari sini bahwa tidak hanya merubah cara kita bermain atau cara kita melakukan pekerjaan, tetapi merubah kita sendiri. Nah, untuk itu perusahaan-perusahaan harus sadar, harus
mengantisipasi revolusi industri 4.0 yang nantinya menjadi society 5.0. Nah, kita mulai ketika perusahaan itu menerapkan ini, kita ngomongnya dari fundamental adalah dari culture. Pasti sudah kenal semua apa itu corporate culture. Corporate culture itu dikatakan sebagai employee value and behavior which will be seen from how they interact at work, including in making decision. Ini ya, corporate culture. Kenapa gitu? Karena ketika kita nanti masuk ke eranya learning, eranya kita masuk ke continuous learning, fundamental culture di corporate harus kita benahi. Nah, saya lanjutkan. Nah, apa sih corporate culture itu? Itu adalah define the company internal and external identity. Culture itu has an impact on employee performance and well-being. Nah, saya masuk kepada yang disampaikan oleh Bu Ana dari culture tadi, kita masuk ke knowledge. Kita masuk knowledge karena ketika culture di perusahaan tidak memberikan ruang yang bagus untuk learning-nya, untuk pengembangan knowledge, maka ini adalah pekerjaan yang sangat berat. Untuk mengakselerasi learning, kita harus tahu bahwa orang itu knowledge itu ada yang orang dalam kategori book smart, ada juga yang street smart. Apa itu book smart? Itu adalah intelligent and well educated karena akademik ya. Kemudian yang disebut sebagai street smart, know how to handle practical situation in everyday life. Videonya Jam Krindo tadi juga menyampaikan seperti apa mentoring gitu ke temannya sehingga beberapa waktu kemudian menjadi manajer gitu ya. Kemudian kalau di perusahaan orang mengenal apa itu yang disebut sebagai kompetensi ya. Nah, kompetensi ini adalah menggambarkan kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu secara memadai atau kapasitas seseorang untuk memahami suatu proses sehingga orang dianggap kompeten itu ketika dia melakukan tugas tertentu dengan baik. Nah, inilah kita mulai dari continue to learn yang menjadi tanggung jawab kita sendiri maupun perusahaan sebagai kompetensi development. Nah, saya lanjutkan balik ke yang lebih dasar lagi, apa itu learning? Kalau learning itu dalam istilah kamus di Indonesia adalah proses memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Ada sikap perilaku. Baik yang dilakukan secara struktur atau independen dalam rangka pengembangan kompetensi agar dapat secara produktif dan profesional melaksanakan pekerjaan sesuai dengan arah transformasi perusahaan. Kemudian berkembang lagi menjadi design to assist its parent organization in achieving its mission, conducting activities that cultivate individual and organizational learning, knowledge, and wisdom. Jadi udah pasti tujuannya adalah untuk mencapai misi dari perusahaan. Termasuk di dalamnya adalah objektif atau goal dari perusahaan. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, saya juga merefresh bahwa saat ini itu ada yang namanya global trend on human capital. What happening on its our trend now and the future. Di global ini, trend ini ada trend people-nya, ada trend culture-nya, ada organization-nya. Yang people saya kasih item-item, organization juga item-item karena bahasanya ini akan panjang. Tapi kita melihat bahwa culture-nya saat ini para tenaga kerja atau human resource itu always on culture. Di big generation gap, di milenial itu will represent half of the workforce pada tahun 2020 dan akan 3/4 pada tahun 2025. Sebentar lagi 3/4 dari workforce itu ada di teman-teman kita milenial. Nah, itu semua punya culture always on. Culture-nya always on. Always on artinya mereka selalu dalam jaringan teknologi. Bahkan blurring the line between personal
time and work. Kemudian ada culture kolaboratif, ada culture mereka inginnya dynamic and fun environment. Nah, kenapa kita harus melihat culture ini? Ini ada hubungannya bagaimana supaya kita bisa merunning the power of knowledge, kita bisa merunning sesuai dengan judul kita ini, agar bisa diterima oleh teman-teman kita semua yang sebentar lagi workforce-nya diduduki oleh teman-teman dari milenial. Lari ke milenial, how millennial learn. Yang pertama adalah ada tren, the increasing role of millennial and the adoption of digital technology. Udah pastilah, anak-anak milenial ini sangat mengadop digital teknologi. Kemudian ada pattern-nya dalam belajar yang tendensinya mereka itu selalu belajarnya pengennya instan, dalam mood mobile, based on game, terdistribusi, non-hierarchical, dan personalized. Sehingga kami melihat bahwa ada learning trend dan people development. Learning trend-nya yang pertama ada tren yang namanya universal, kemudian learning centris, learner centris, kemudian immersive, atawat itu anytime, anywhere, any device, kemudian ekosistem, terus customize, blended, melibatkan emosi emosional, kemudian akan dihitung ROI-nya, return of investment-nya, kemudian sudah pasti masuk ke artificial intelligence. Nah, inilah learning trend. Sehingga corporate learning trend-nya, kalau Jamkrindo nanti mengembangkan learning-nya di corporate, maka semuanya juga harus mengarahnya ke sana. Ada top 5 di corporate learning trend, mobile, video, micro learning, kemudian game-based learning, dan informal learning. Nah, ini yang harus bisa di-adopt. Nah, ada juga suatu hal yang saya katakan ini adalah future learning. Ini masuknya kolaboratif, bahwa ketika kita ingin mengembangkan continuous learning dan kolaboratif, kami menamakan ada 3A dan 3C. Yang pertama adalah aksesnya tadi atawat tadi, materi-materi bisa diakses secara anytime, anywhere, any device. Kemudian ada 3C yang disebut sebagai cultivate, connect, dan create. Nanti kita bisa diskusi panjang. Cultivate itu artinya orang bisa mengatur sendiri, memperkaya sendiri mana yang perlu, mana yang tidak, yang sesuai dengan trennya milenial tadi, belajar hanya pinginnya belajar hanya yang diinginkan. Terus kemudian kita harus memfasilitasi juga pembelajarnya, learnernya itu bisa connect dengan expert dan peer-nya sesering mungkin. Kemudian yang saat ini harus kita mulai budayakan di culture-nya adalah create. Karena anak-anak muda itu tidak hanya pengen belajar saja, tapi dia juga pengen ngajarin apa yang dia punya. Nah, saya lihat tadi di ELS-nya tadi bisa memungkinkan itu, sehingga knowledge management di sini berjalan secara secara pelan-pelan dari bawah. Orang yang dia bisa dia create, orang lain juga bisa belajar apa yang dia create. Jadi tidak hanya dia seorang learner, tidak hanya dia belajar, tapi dia juga bisa meng-create konten. Nah, sehingga yang tadi itu kalau disambungkan menjadi seperti ini, ada learning trend, ada corporate learning value change. Nah, kemudian kami ingin mengenalkan learning delivery-nya sehingga yang di future learning tadi bisa diimplementasi. Ada 4 kotak
yang saya baginya menjadi ada sinkronus, asinkronus, independent, dependent. Ini bukan dependent, saya tadi sudah saya ganti ini dengan terstructure, tapi intinya ini dependent. Orang bisa belajar secara, kalau saya gedein, menjadi seperti ini, sehingga orang kalau di kotaknya asinkronus structure, orang bisa mulai belajar lewat e-learning. Orang juga bisa belajar self-led learning. Kemudian ada orang yang belajar sendiri secara sinkronus, itu melalui dialog learning, ataupun sharing, atau dia memberikan sharing. Kemudian baru hal yang mahal terjadi di sini ketika kita mengumpulkan orang dalam satu kelas, misalnya. Ini kan sinkronus terstructure. Kalau yang hari ini kita terjadi adalah asinkronus, tapi terstruktur, ada jadwalnya, ada, tapi secara asinkronus, secara online, gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kita sambung dengan diskusi beberapa hal yang perlu penjelasan. Baik, terima kasih Pak Bambang dan juga Ibu Ana Maria atas pemaparannya. Tentunya ini semakin menambah semangat kita untuk the power of knowledge, ya, bagaimana kita membangun keingintahuan kita, kekuatan kita untuk bisa menggali potensi diri. Mas kita nih, siapa namanya? Halo, saya Lancak Malopo, Mas. Ya, izin Pak, terima kasih sudah dipaparkan tadi materi yang sangat menarik menurut saya. Tadi di materi Bapak itu ada cultivate ya Pak ya, di mana kita memilah dan memilih apa yang pengen kita belajar, yang pengen kita tahu. Nah, terkait dengan cultivate ini Pak, kami ini kan sekarang di masa sambil bekerja, sambil belajar. Kalau dulu kan sambil belajar, sambil bekerja. Sekarang sudah kebalik. Nah, terkadang saat kita bekerja sambil belajar, itu ada apa ya, bisa dikatakan kebosanan atau traffic kita yang harus kita kerjakan duluan. Nah, mungkin Bapak ada tips untuk kita nih sebagai pekerja, bagaimana bisa belajar tanpa jenuh gitu loh Pak. Karena nah, jadi mungkin itu Pak. Terima kasih ya Pak. Nah, kemudian tipsnya bekerja sambil belajar supaya tidak jenuh itu seperti apa? Nah, yang pertama adalah kita harus tahu dulu sebagai penyelenggara ini, sebagai penyelenggara ya, bagaimana sih caranya materi kita itu menarik. Supaya menarik, kita ngomongnya adalah kewajiban dulu penyelenggara learning. Penyelenggara learning itu harus paham seperti apa tren yang terjadi. Tren yang terjadi seperti katakan tadi, harus learner centris. Nah, seperti apa learner centris? Pasti kita harus dalamin lagi dari siklus-siklus yang pernah mungkin Bu Ana sharingkan tentang learning value change. Maka sedapat mungkin materi itu mengikuti trennya anak muda. Mobile learning, kemudian bisa based video, kemudian micro learning, kemudian game, dan informal. Kalau materi semua sudah kita buat seperti ini, memang ini bukan pekerjaan yang mudah dan bukan pekerjaan yang ringan, tapi bisa kita lakukan bersama-sama, karena tadi saya katakan bahwa di era ini si learner-nya juga bisa create. Nah, sehingga peserta didik, kalau tadi Pak Cakra bosen dengan lihat mobile learning dengan teks, dengan macam-macam, bisa belajar dengan video. Karena video kan isinya potongan-potongan. Dan kita tahu bahwa video itu tidak akan menarik ketika videonya lebih dari berapa menit. Kalau sudah di atas 3 menit, biasanya orang sudah mulai. Makanya harus pinter-pinter para praktisi penyelenggara learningnya, bagaimana cara memotong materi itu sehingga kalau divideokan menarik. Kamu dibuat game juga menarik dan seterusnya. Yang disebut sebagai game based learning itu banyak orang yang salah duga, dikira membuat
learning itu dalam bentuk kayak game permainan, tapi bukan itu. Esensinya adalah ketika orang bermain game, Mas Cakra pasti pemain gamers juga ya, kalau lihat masih muda. Orang kan nggak mau game over ya, pengennya next level, next level, next level gitu ya. Benar gitu Mas Cakra? Betul Pak. Ya, nah buatlah konten-konten learningnya itu sehingga learnernya itu nggak pengen game over gitu ya. Nah, mari kita diskusikan seperti apa itu. Nah, inilah perlunya ketika menyusun materi itu memahami benar need diagnosisnya, desainnya seperti apa, nanti di delivery-nya seperti apa, dan seterusnya. Itu Mas Cakra ya. Jadi memang itu penyakitnya pekerja kalau disuruh belajar itu cepat bosen ya. Ya, demikian juga penyakitnya dosen pengajar ya, Bu Ana ya. Kalau mendengarkan diajar juga ngantuk juga gitu ya, Bu Ana. Betul Pak. Gitu Pak Cakra. Overall nanti dalamannya kita bisa diskusi lebih dalam. Baik Pak, terima kasih. Saya izin nambahin dikit ya, Pak. Ya, silakan. Ya, Mas Cakra. Mungkin eranya Mas Cakra tuh sudah tidak ini kalau dulu zamannya saya itu masih kalau kita nonton TV itu cuma baru satu, namanya TVRI gitu ya. Ya. Suka nggak suka ya kita tetap nonton TVRI. Nah kalau udah nggak suka ya kita paling matiin TV-nya gitu ya. Nah saya ilustrasikan kayak kalau kita sekarang ya belajar gitu. Kalau yang klasikal ya kayak nonton TVRI, suka nggak suka ya kita harus duduk di kelas itu gitu ya. Nah kemudian tahun-tahun berikutnya mulai muncul ada TV-TV swasta gitu ya. Jadi kalau kita nggak suka channel ini, kita bisa ganti channel ini. Kalau nggak suka channel ini, bisa ganti channel itu. Nah itu berarti sudah mulai banyak pilihan. Nah sama juga dengan sekarang ya, belajar itu juga banyak metodologi. Nah idealnya yang terakhir kalau learning itu seperti kayak kita nonton Netflix teman-teman. Jadi kalau eranya teman-teman millennials yang Netflix banget adalah bahwa kalau saya mau nonton apa, ya saya tinggal muter yang mana yang saya suka gitu ya. Dan kemudian kalau saya suka drakor, ya saya nonton drakor gitu ya. Jadi dan si Netflix itu bisa men-suggest, biasanya orang yang suka nonton ini akan nonton ini juga gitu ya. Nah dan dia video on demand-nya muncul gitu. Jadi demand-nya kita kemana, dia akan men-suggest yang mana gitu. Nah, jadi kalau istilah di learning-nya itu adalah adaptive and personalized learning. Jadi kalau yang TVRI tadi one size fit all, semua orang yang harus duduk di depan TVRI gitu. Tapi kalau sekarang adalah adaptive and personalized. Apa yang saya suka, apa yang tentunya suka dalam arti metodenya ya. Kalau pengetahuannya tentunya sudah digariskan oleh organisasi kita bahwa oke, kalau bidang kita harus belajar ini. Tapi metodenya, materinya, cara kita belajar menuju ke kompeten yang tadi Pak Bambang sampaikan itu tentunya harus melalui sebuah learning journey, tapi metodenya yang berubah-ubah. Artinya bisa adaptif dan personalized kepada kebutuhan kita. Demikian sih Mas Cakra, menambahkan dikit. Ya, terima kasih Bu. Jadi memang intinya ini biar kita nggak bosan, kuncinya mungkin sekarang itu ada di materi yang akan disampaikan yang kepada ini ya Bu ya, kepada peserta ya. Betul. Jadi mau jalan ke suatu tempat, mau menuju ke Bandung, nggak selalu harus lewat jalan yang sama gitu. Jadi itu yang disebut dengan adaptive and personalized learning. Itu trennya ke arah sana, gitu ya Pak Cakra. Silakan bertanya kepada Pak Bambang ataupun Ibu Ana. Kami silakan. Baik. Terima kasih Pak Bambang, Bu Ana atas kesempatannya. Sebenarnya pertanyaan tadi kurang lebih sama dengan Pak Cakra. Saya ini punya persoalan dengan kebosanan ini Pak. Jadi cuman saya tadi agak sedikit was-was ya Pak. Tadi Bapak katakan bahwa di era nanti itu akan ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang ya Pak. Nah, tentu itu menjadi kegelisahan bagi kaum pekerja ya Pak, seperti kami-kami ini Pak. Jangan sampai ke depan justru kerjaan kita itu yang nggak ada kan Pak. Nah kalau kerjaan kita nggak ada kan berarti orangnya dibikin nggak ada juga ya. Nah kaitannya dengan knowledge ini Pak,
knowledge ini kan banyak pilihan-pilihan pengetahuan ya Pak. Tadi kita bisa menentukan kita ini mau belajar apa, merencanakan bagaimana gitu. Saya mau bertanya tips saja. Kebetulan saya ini kan orang hukum ya Pak. Jadi memang kecenderungan saya tuh suka baca sejarah, saya tuh suka baca hal-hal yang sifatnya yang lalu-lalu gitu Pak. Persoalan-persoalan hukum saya suka. Nah, sedangkan mungkin keilmuan yang dibutuhkan ke depan itu mungkin sedikit bisa berseberangan dengan yang saya sukain ini gitu Pak. Nah, mungkin ada tips gimana caranya bagi saya ini atau mungkin banyak juga teman-teman yang merasakan kayak saya ini supaya kecenderungan kita ini cocok dengan kebutuhan yang akan datang. Kecenderungan keilmuan kita ini cocok dengan kebutuhan yang akan datang. Begitu. Monggo mau Bu Ana dulu. Atau saya dulu monggo. Iya, menarik ya. Memang ini yang kita alami teman-teman, terutama yang milenial ya, bahwa belajar itu kadang membosankan. Makanya kami suka menggunakan tagline learning should be fun. Jadi kalau learning should be fun, berarti kita akan meng-create learning engaging gitu ya, yang memang membuat kita tidak hanya satu arah dengerin, tetapi kalau justru bisa interaksi seperti ini. Nah, untuk menciptakan learning yang fun itu memang butuh para learning technologies lah yang bisa menciptakan bahwa learning itu menjadi fun. Nah, tetapi ujungnya apa? Seperti tadi yang disampaikan Mas Imron bahwa jangan sampai kerjaannya itu yang hilang gitu ya. Jadi kursinya hilang gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu sekali lagi bahwa organisasi juga harus transformasi terus gitu ya. Kayak contoh video, saya senang sekali video yang tadi saya putarkan itu menggugah kita melihat bahwa jangan sampai kita menjadi perusahaan yang dinosaurus gitu ya, yang orang sudah dalam waktu setengah jam sudah bisa closing untuk klaim, bahkan sudah ada dengan segala macam layanan, tetapi yang satu masih menghubungin customer service aja belum berhasil gitu. Nah, jadi pilihannya adalah di organisasi kita harus bertransformasi. Itu satu ya, sehingga tadi kursinya dan pekerjaannya nggak hilang. Tetapi kalau organisasi sudah transformasi, yang lebih penting lagi adalah yang belajar itu adalah orang-orang. Jadi orang-orangnya itu yang harus belajar, orang-orang itu yang harus mau terus-menerus belajar, sehingga tadi kalau organisasi transformasi, skill yang dibutuhkannya itu berbeda, maka orang-orangnya harus keep up gitu. Jadi jangan sampai organisasinya transformasi. Kalau saya ingat sekali ya, istilah yang dipakai oleh Pak Awaludin waktu mimpin Angkasa Pura II, beliau mengatakan kita punya airport yang megah sekali seperti di Terminal 3. Jadi jangan sampai yang kalau ilustrasinya airport yang megah ini seperti Mercy, jangan sampai supir kita masih supirnya bajai gitu. Jadi nyetir Mercy tapi dengan gaya bajai atau gaya mikrolet. Nah, itu yang menurut saya butuh learning di situ. Butuh learning bagaimana agar orang-orangnya kita itu punya kompetensi baru seiring dengan perjalanan dari transformasi organisasi. Nah, belajarnya, metodenya ya, itu urusan dari teman-teman di akademi untuk memastikan bahwa itu tidak hanya dengan satu cara, dengan membosankan, dan seterusnya. Mungkin itu sih dari saya. Silakan, mungkin kalau mau ditambahkan lagi Pak Bambang. Ya, Pak Imron, makasih Bu Ana. Sebenarnya dari Bu Ana udah cukup, tapi gini Pak Imron. Ini sama dengan pertanyaan beberapa waktu sering orang tanya, gimana sih kita itu belum banyak perusahaan atau belum banyak orang yang paham tentang industri atau teknologi 4.0, sekarang sudah masuk 5.0 gitu ya. Banyak orang kekhawatirannya saya dalam tanda petik berlebihan. Apa sih yang disebut sebagai 5.0? Sebetulnya di 5.0 itu tidak ada teknologi sebetulnya. Yang adanya 5.0 itu adalah Society 5.0. Artinya ketika Society 5.0 itu adalah ilmu baru untuk mengintegrasikan yang dihasilkan oleh 4.0 dengan manusia. Mengintegrasikan dengan human. Sehingga kalaupun ada hal-hal yang baru ataupun job yang baru nanti atau ilmu yang baru, sebetulnya itu adalah hasil dari integrasi 4.0 yang sekarang banyak orang yang masih takut dengan
yang sudah ada ini, tidak meninggalkan unsur manusianya gitu ya. Demikian juga dengan kalau sejarah tadi, terus kemudian sukanya tentang hukum dan seterusnya, bagaimana kita mengintegrasikan yang sudah dikuasai tadi supaya dia menjadi base-nya teknologi digital. Gitu, Pak Imron. Nggak perlu terlalu khawatir, bagaimanapun juga, ini harus dihadapi ketika kita tidak melakukan apa-apa, ya kita hilang di telan masa gitu ya, kayak dinosaurus, kata Bu Ana tadi. Gitu, Pak Imron. Halo. Pak, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya. Baik, Memang, terima kasih. Sebenarnya begini ya Pak, sebenarnya kan itu berevolusi ya Pak. Sebenarnya tadi yang Bapak katakan bahwa apa-apa yang ada di 4.0 tadi itu mungkin ditindaklanjuti bisa aja di yang lanjutnya gitu Pak ya. Di 4.5 gitu. Atau yang 5.0 itu sebetulnya bukan dikatakan sebagai, saya nggak setuju dengan teknologi 5.0, tapi adalah society 5.0. Ya. Gitu Pak Imron. Baik, terima kasih Pak, Bu, terima kasih. Oke, makasih Mas Imron. Baik, terima kasih untuk Pak Imron, Ibu Ana, dan juga Pak Bambang. Mohon izin satu pertanyaan penutup dan juga sekaligus untuk closing statement-nya. Saya izin sampaikan pertanyaannya adalah, apa habit dan karakter yang harus dimiliki seseorang untuk meningkatkan skill diri sendiri dan tidak pernah padam melakukan self-improvement? Jika ada orang-orang yang tidak memiliki karakter itu, bagaimana menularkannya? Oke, makasih. Ini pertanyaan luar biasa banget ya dan bagus banget. Mudah-mudahan ini juga bisa menggugah bagi teman-teman yang lain gitu ya. Saya teringat dengan satu quote yang menurut saya bagus banget dan itu memotivasi saya untuk terus-menerus untuk selalu belajar. Jadi Alvin Toffler yang futuris itu dia mengatakan kalau dulu orang yang buta huruf itu adalah orang yang tidak bisa baca tulis. Jadi kalau kita nggak bisa baca A, B, C, D, nggak bisa hitung 1 sampai 10, dan itu adalah orang-orang yang buta huruf. Tapi rasanya sekarang ini nggak ada lagi orang yang nggak bisa baca tulis gitu ya. Jadi menurut Alvin Toffler, dia mengatakan orang yang sekarang disebut dengan buta huruf atau yang illiterate adalah bila dia tidak bisa learn, dia tidak bisa unlearn, dan dia tidak bisa relearn. Artinya bahwa orang itu disebut dengan orang yang artinya ya tidak bertumbuh atau yang orang yang buta huruf tadi dalam quote unquote adalah kalau dia nggak mau belajar, kalau dia tidak mau melupakan apa yang dipelajarin yang sudah tidak relevan dengan zaman ini gitu, dan orang yang tidak mau belajar hal baru. Jadi menurut saya tadi ya bahwa habit dan karakter yang tidak pernah padam itu adalah kalau kita menyadari bahwa learning itu nggak bisa ending gitu ya, dan bagaimana menggugah orang lain agar dia mau ikut juga seperti kita, mau selalu belajar, learn, relearn, dan unlearn dulu adalah bahwa harus dikasih tahu bahwa kalau Anda nggak belajar, Anda nggak berubah, kalau Anda nggak bertumbuh, ya Anda akan ditinggalkan. Bahwa yang tadi yang kami sampaikan bahwa banyak job yang kalau ini sekarang ini akan hilang gitu ya, seiring dengan zaman gitu ya, digantikan oleh ChatGPT gitu ya. Nah, mungkin juga suatu saat yang ngajar di sini juga bukan kami lagi, tapi ChatGPT gitu ya, bisa nanya, bisa olah-olah ngomong dengan orang gitu. Nah, itu yang kami lihat bahwa itu satu sisi ya dari orangnya, bahwa ada kesadaran bahwa harus terus grow mindset tadi. Tapi di sisi lain, tugasnya akademi atau Jamkrindo Academy adalah menyajikan pembelajaran yang tadi adaptif and personalized. Jadi jangan hanya menyampaikan teori atau juga menyampaikan hal-hal yang memang orang sudah tahu, tetapi adalah misalnya tip and trick bagaimana cara menjalankan closing sales atau hal-hal yang memang tidak bisa dipelajari hanya dari buku, tetapi berdasarkan sharing pengalaman, mekanismenya dengan metode yang bermacam-macam. Jadi itu sekaligus closing statement kami adalah bahwa
di era ke depan yang namanya orang buta huruf itu bukan hanya yang tidak bisa baca tulis, tetapi adalah orang yang bisa belajar melupakan apa yang dia pelajari atau unlearn dan relearn hal-hal baru. Mungkin dengan itu closing statement kami. Terima kasih Pak NC. Baik, terima kasih Bu Ana. Dari Pak Bambang, apakah ingin disampaikan untuk tadi pertanyaan terakhir sekaligus closing statement-nya Pak? Silahkan. Ya, saya sepakat karakternya tadi udah disebutkan Bu Ana di depan sendiri. Orang harus bisa learn, unlearn, dan relearn. Itu seperti apa, maka harus muncul dari dirinya kesadaran untuk open. Ya. Karena ketika kita tidak terbuka, maka kita tidak akan bisa menerima ilmu-ilmu yang baru. Itu. Kemudian closing statement-nya bahwa sudah saatnya kita sekarang belajarnya itu adalah learning to learn, gitu ya. Jadi kita refresh lagi bagaimana belajar untuk belajar, gitu ya. Agak susah kalau di bahasanya, tapi itu learning to learn itu harus kita mulai lagi. Tidak hanya teman-teman termasuk saya harus selalu ikut bila tidak ingin terlindas oleh zaman. Terima kasih. Itu dari kami. Mudah-mudahan pertemuan sore ini ada manfaatnya bagi kita semua. Amin. Ya, selamat sore Mas Rahman. Selamat sore Pak Irham. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Kabar baik, luar biasa dan sangat excited. Excited banget ya, menyaksikan ratusan dari Jamtizen di seluruh Indonesia. Luar biasa. Masih ikut menyimak dari pemaparan narasumber yang tadi berbagi dengan kita semua mengenai the power of knowledge. Sebagian rekan Jamtizen sudah tahu saya Durrahman, saya salah satu member dari tim Learning Jamkrindo. Oke. Mengenai aplikasi ILS itu sendiri, Jamkrindo memfasilitasi seluruh karyawannya, seluruh Jamtizen di seluruh Indonesia fasilitas belajar, yaitu melalui aplikasi Employee Learning Service. Di situ nanti segala hal terkait pembelajaran di perusahaan ini akan diakomodir oleh aplikasi tersebut. Oke, fiturnya cukup banyak, diantaranya pertama ada pelatihan, ada online courses, ada video learning, ada kompetisi, forum, blog, dan tentunya digital library. I see. Oke, ada 7 fitur nih ya. Betul. Tolong disimak karena satu persatu kita lihat di layar juga nih ada yang disampaikan oleh Mas Durrahman tentang pelatihan, online courses, video, dan seterusnya. Silakan boleh dijelaskan nih Mas Durrahman. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Yang utama itu fitur pelatihan ya. Fitur pelatihan di sini intinya adalah fitur untuk melakukan pengelolaan pelatihan, keseluruhan pengelolaan pelatihan dari mulai administrasi, pengajuan pelatihan, kepesertaan, dokumentasi, semua diakomodir oleh fitur tersebut. Seperti yang teman-teman Jamtizen tahu, sebelumnya kita dalam melakukan pengelolaan pelatihan itu melalui memorandum dan cukup panjang prosesnya ya. Nah, sekarang disimplify melalui aplikasi ini segala prosesnya menggunakan fitur pelatihan tersebut. Nah, mungkin teman-teman Jamtizen juga tahu ya jenis-jenis pelatihan kita ya. Ada pelatihan mandatori yang sifatnya kita mandat dari regulator gitu ya. Kemudian ada juga yang program perusahaan, pelatihan yang kita desain disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan seperti strategi perusahaan dan isu-isu yang muncul di perusahaan. Nah, lalu yang terakhir mengenai self development. Nah, self development ini di mana teman-teman Jamtizen semua bisa mengajukan untuk mengikuti pelatihan sesuai dengan kebutuhan di unit kerja dan kebutuhan pengembangan Bapak Ibu semua, tentunya kaitannya dengan pengembangan perusahaan kita bersama ya. Yang kedua ini adalah jawaban dari keluh kesah teman-teman Jamtizen di seluruh Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa teman-teman Jamtizen ini mungkin sangat sibuk sekali dengan pekerjaan ya. Jadi ketika kita misalkan agendakan suatu pelatihan, ada kalanya tidak sempat mengikuti pelatihan tersebut, dan juga bisa jadi tidak berkesempatan untuk mengikuti suatu pelatihan. Nah, di sini kita sediakan fitur online courses, yaitu pembelajaran terstruktur, sifatnya asinkronus satu arah. Nanti teman-teman akan bisa belajar melalui video, melalui materi-materi pembelajaran, kemudian juga ada kuis-kuis di situ untuk menguji seberapa jauh pemahaman kita.
Dan di sini sifatnya kalau di online course itu terstruktur. Saya kasih contoh mungkin yang teman-teman Jamtizen sudah tidak asing lagi, contoh misalkan analisa laporan keuangan misalkan. Nah, di situ kalau kita masuk ke online course analisa laporan keuangan, di situ akan dijelaskan secara terstruktur urutannya mulai dari katakan pemahaman terkait akuntansi, pencatatan, laporan keuangan sampai ke tahap analisa laporan keuangan tersebut. Nah, di akhir kan di situ ada soal-soal ya. Yes. Di akhir teman-teman jika memenuhi passing grade, maka akan mendapatkan sertifikat yang di-generate secara resmi dan legal oleh perusahaan. Dan ini diakui oleh perusahaan ya. Datanya juga langsung melekat di pribadi teman-teman semua ya, teman-teman Jamtizen semua. Jadi ini katakanlah mungkin layaknya main game ya. Udah kalau main game itu kan udah berapa course nih kita selesaikan, udah berapa sertifikat kita dapatkan nih. Pokoknya jangan sampai berakhir, pokoknya terus sampai tuntas. Iya, jangan sampai kita nggak ada satu course pun yang kita selesaikan nih. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan tentunya nih Mas Rahman menarik sekali karena ada sertifikat yang resmi dan diakui oleh perusahaan. Betul sekali. Sehingga bisa sambil menikmati, tetapi tetap certified-nya bisa kita dapatkan dengan baik ya. Betul sekali. Oke, that's number 2. Number 3. Selanjutnya, apa fiturnya nih? Yang nomor 3 ada fitur video. Nah, kalau video mungkin sudah tidak asing lagi. Generasi sekarang kan TikTok, YouTube, IG dan segala macamnya isinya video semua. Nah, di sini selain kita gunakan untuk fun juga fitur video ini kita isi dengan video-video learning ya, video pembelajaran yang kita kemas secara menarik. Jadi teman-teman yang ingin belajar sesuai dengan peminatannya, baik itu di soft skill, hard skill, ataupun mungkin terkait kepribadian dan segala macamnya juga ada di video tersebut. Lalu tidak kalah menarik di dalam fitur video, seluruh Jamtizen bisa saling mengisi komentar, saling sharing. Mungkin dari menonton video dapat refleksi apa, bisa berbagi di kolom komentar. Oh begitu, bisa ya bisa. Saling komen untuk film ataupun video yang sedang ditonton ini. Betul sekali. Menarik sekali nih. Jadi bagi Anda yang agak bosan pengen nonton, tadi kalau dari Bu Ana pengen nonton Netflix, ini ada juga video yang menarik untuk bisa kita gali ilmunya ya. Betul sekali. Baik, lanjut ada fitur berikutnya apa nih Mas Rahman? Ini yang berikutnya ini yang biasanya ditunggu-tunggu oleh Jamtizen ya. Fitur kompetisi. Nah, ini dia nih. Kita lihat di layar nih ya. Kompetisi. Nih. Fitur kompetisi ini yang biasanya yang ditunggu-tunggu nih kompetisi. Nah, nanti apa sih bedanya sama yang seperti biasa kita lakukan? Nah, kalau dengan diintegrasikannya kompetisi ke dalam aplikasi Employee Learning Service ini, jadi seluruh data mengenai kompetisi juga akan tersimpan dengan baik di dalam aplikasi. Nah, tentunya juga akan melekat, datanya akan melekat kepada karyawan itu sendiri ya. Misalkan saya contoh, Nur Rahman nih pernah ikut kompetisi apa aja, pernah menjuarai apa saja, itu akan melekat selama kita masih di Jamgrindo, selama status kita masih karyawan Jamgrindo. Jadi datanya tercatat dengan baik. Ini layaknya seperti main game lagi nih. Udah kita pernah menjuarai apa aja, udah pernah ikut kompetisi apa aja, nah nanti tercatat dengan baik ya. Karena kebetulan aplikasi di MSDM sudah terintegrasi keseluruhannya. Nah, kemudian di dalam fitur kompetisi ini nantinya contoh misalkan ada kompetisi yang sifatnya lesson learn, contoh kayak kompetisi lesson learn yang sedang berjalan sekarang. Nanti hasil kompetisi itu akan terdokumentasi dengan baik dan bisa diakses oleh rekan-rekan Jamtizen di seluruh Indonesia. Misalkan lesson learn bentuk tulisan nanti akan di-share di fitur yang ada di LS ini. Jadi teman-teman yang lain bisa belajar dari hasil karya teman-teman Jamtizen lainnya gitu, saling berbagi tentunya. Iya. Baik, terima kasih Mas Rahman. Jadi saling berkompetisi dengan cara yang positif ya. Betul sekali. Dan tentunya ada sertifikasinya sehingga bisa mendapatkan nilai poin yang lebih untuk value Anda. Baik, masih ada fitur apa lagi nih Mas Rahman? Oke, selanjutnya fitur forum. Nah, fitur forum. Oke, pada fitur forum ini seluruh Jamtizen di seluruh Indonesia yang seperti kita tahu Jamtizen ini tersebar ya, sangat luas di seluruh Indonesia. Nah, dengan adanya fitur forum ini, meskipun jauh kita masih tetap bisa berdiskusi. Bagaimana caranya? Di fitur forum itu bisa kita melempar suatu topik atau suatu isu atau suatu hal yang bisa kita bahas dalam bentuk diskusi ya. Kemudian rekan-rekan Jamtizen di seluruh Indonesia bisa ikut berdiskusi di situ, bisa ikut aktif berdiskusi. Kira-kira punya pengalaman apa nih, punya usulan apa nih, atau punya lesson learn apa nih terkait topik tersebut. Jadi kita bisa sama-sama belajar, saling berbagi ilmu dan tentunya untuk kemajuan perusahaan. Jadi bisa ada sharing session ya, bisa, berbagi pengalaman. Jadi walaupun jauh di mata, dekat di hati lah ya. Dekat hati yang senang belajar. Jauh di mata, dekat di aplikasi.
Baik, lanjut fitur berikutnya nih. Mas Rahman, silakan. Oke, fitur selanjutnya tentu fitur blog. Mengenai blog, saya yakin rekan-rekan Jamtizen di seluruh Indonesia udah tahu lah apa itu blog gitu kan. Nah, cuman bedanya kalau di sini kita bisa sharing dengan seluruh Jamtizen mengenai contoh misalkan pembelajaran yang kita miliki atau mungkin lesson yang kita miliki. Katakanlah misalkan saya sudah menerapkan metode apa terus sukses, lalu kita bisa berbagi dengan seluruh Jamtizen. Jadi pada intinya fitur blog ini untuk memungkinkan antar Jamtizen ini bisa saling berbagi ilmu, saling berbagi pengalaman. Jangan sampai pengalaman itu kita pendam sendiri dan tidak bermanfaat untuk seluruh Jamtizen seperti itu. Yes, betul sekali. Karena ciri orang yang bermanfaat bisa memberikan manfaat buat orang lain. Betul apalagi sekali. Sesama Jamtizen ya. Iya. Wah, ini menarik ini. Ayo semangat untuk jadi blogger ya. Baik, fitur selanjutnya yang terakhir nih kayaknya ya. Silakan. Ya, fitur terakhir tentunya tidak afdol jika aplikasi pembelajaran tidak ada digital library. Nah, pada digital library ini kita akan menyediakan e-book, kemudian buku-buku, materi-materi pembelajaran yang tentunya relevan dengan kebutuhan di Jamgrindo ya. Dan juga misalkan nanti Bapak Ibu tidak berkesempatan untuk hadir di suatu pelatihan, misalkan karena masalah kuota atau mungkin keterbatasan waktu. Nah, materi-materi pelatihan itu nanti akan kita share di digital library. Untuk recordingnya akan kita share di fitur video. Jadi seluruh Jamtizen bisa mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Yes, betul sekali. Jadi anytime, anywhere, Jamtizen bisa belajar melalui handphonenya, melalui laptopnya, untuk bisa mendapatkan ilmu melalui aplikasi dari ILS ini. So, pastikan Anda tetap bisa akses untuk bisa mengikuti dari program-program yang dilaksanakan oleh ILS. Penutup nih, Mas Rahman, boleh dong untuk memberikan semangat untuk Jamtizen agar bisa menggunakan aplikasi ini. Oke, tentunya program ILS ini tidak hanya berhenti sampai di sini, teman-teman. Mohon dimanfaatkan dengan baik di fasilitas ini. Dan kemudian selanjutnya nanti kita mungkin sekarang teman-teman Jamtizen di seluruh Indonesia masih bingung. Aplikasi ILS fiturnya seperti itu, tapi gimana cara menggunakannya kan ya? Nah, nanti kita akan bentuk tim implementasi di seluruh unit kerja, di mana kita nanti akan perkenalkan bagaimana cara menggunakan aplikasi ini secara teknis. Nah, nanti jangan khawatir, Jamtizen di seluruh Indonesia kita nanti akan lakukan implementasi, kita akan tunjuk PIC untuk menyebarkan atau mengajari seluruh Jamtizen menggunakan aplikasi ini. Lalu nanti juga akan kita sediakan video tutorial untuk menggunakan aplikasi ini. Nah, jadi nanti bisa disimak di dalam ILS ini ada video tutorial menggunakan ILS kalau bagi seluruh Jamtizen yang mungkin masih bingung menggunakan aplikasi ini. Lalu yang terakhir, yang selalu ditunggu-tunggu tentunya terkait aplikasi ini akan ada kompetisi-kompetisi menarik dan seperti yang biasa kita lakukan ya, tentunya berhadiah dan menarik. Yes, terima kasih Mas Rahman untuk pemaparan tentang ILS dan juga fitur-fiturnya semakin menguatkan kita, memudahkan kita bagaimana ekosistem dari yang disampaikan oleh Jamgrindo dengan aplikasi ILS ini, Employee Learning Services ini memudahkan kita untuk bisa mengupgrade ilmu kita. Terima kasih Mas Rahman, semoga sukses dan karirnya semakin naik tentunya di Jamgrindo. Biar seperti Jasmine tadi ya. Yes, Jasmine sama Juna. Baik, terima kasih Mas Rahman. Terima Sehat selalu, kasih. sukses. Baik. Ya, salam. Kami ucapkan terima kasih untuk seluruh yang sudah berpartisipasi di penghujung acara ini. Saya mengucapkan terima kasih atas sinergi dan juga kolaborasinya. Nantikan program ILS dan campaign lanjutan akan ada program-program yang menarik. Dan jangan lupa untuk terus mengakses dari aplikasi ILS. Saya Iram Surahman pamit undur diri. Terima kasih untuk seluruh Jamtizen di seluruh Indonesia. Sukses selalu, semangat untuk mengimprove dan menjadi seorang continuous learner, pembelajar yang terus-menerus belajar mengupgrade diri. Terima kasih, saya Iram Surahman pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.